fenomena yang ada di pergerakan ini di Indonesia, termasuk juga tanggapan daripada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya yang dijadikan maskot perjuangan kerakyatan itu adalah PWI Laskar Sabilillah. Betapa masyarakat Indonesia ini sangat percaya sekali kepada PWI Laskar Sabilillah untuk memperjuangkan kerakyatan, khususnya memperjuangkan martabat harga diri rakyat, memperjuangkan sejarah kebangsaan, memperjuangkan sejarah tentang masalah situs-situs dan adat budaya, termasuk memperjuangkan keulamaan dan nasab. Ini sepertinya masyarakat Indonesia ini mengerucutnya itu kepada PWI dan Laskar Sabilillah. Maka dari itu panjenengan sing dados anggota, panjenengan ingkang dados pengurus PWI Laskar Sabilillah kula nyuwun sing ngatos-atos bertindak, yang berhati-hati bertindak. Amanah ini dipegang, jangan sampai dicederai, karena kedaulatan rakyat itu adalah di atas segalanya. Poros cerek poros dulur kulos nopo khawatirnya di saat acara itu kemudian tidak begitu besar, tidak ditanggapi, tidak direspon oleh rakyat. Saya khawatir nanti framingnya nggak bagus. Saya khawatir nanti pergerakan rakyat ini akan direcehkan oleh orang. Ketika direcehkan, maka saya akan merasa sakit hati dan itu beban bagi saya. Karena pergerakan rakyat bagi saya itu adalah darah saya. Maka ketika rakyat disakiti, saya akan menjadi sakit. Makanya saya, kesangsian saya tentang kekuatan, kebangkitan, pergerakan rakyat Indonesia, ternyata keraguan saya semakin hilang ketika saya melihat antusias dan semangatnya kalian semua. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak dengan kaki kita sendiri, kita bekerja dengan tangan kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Gus Abbas Buntet atau Panglima Tertinggi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang begitu luar biasa memberikan edukasi, mencerahkan kepada umat. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini adalah amanah untuk memperjuangkan suara umat ketika umat ini gelisah tentang sosok yang mengaku sebagai cucu Nabi, akan tetapi faktanya tidak bisa membuktikan, kan gitu kan. PWLS adalah amanah kepada kita semua yang mengurusi. Ketika banyak sekali pemalsuan makam, belokan sejarah yang tentunya itu mengatasnamakan zuriyah Nabi, maka makam leluhur Nusantara berubah namanya menjadi Kabid Topolowi. Dan ini sangat berbahaya. Bahaya apa? 20-30 tahun yang akan datang, generasi muda kita, tidak usah kita suruh bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah Kabid, dengan bukti-bukti yang ada di depan matanya. Mereka dengan sendirinya akan mengatakan bahwa Habib adalah pahlawan kita. Tentu ini bertentangan dengan fakta sejarah. Ini yang kita khawatirkan. Kita harus bekerja bareng-bareng, saling bahu-membahu. Termasuk Gus Abbas dalam cuplikan videonya itu mengisi ceramah di daerah Tegal. Dan kita semua tahu Tegal itu kalau diistilahkan adalah Petamburan II. Di Tegal itu banyak para kabib dan para jongosnya bercokol. Luar biasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini, banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, ya kan, gabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah.
PWLS adalah suatu wadah, sebagaimana yang disampaikan Gus Abbas. Ini amanah umat yang harus betul-betul kita kerjakan dengan baik. Jangan sampai umat yang sudah kadung percaya dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ini kecewa. Sebagai pengurus harus zahirun wa batinan. Ketika ada pembelokan sejarah, kita harus tampil di depan. Ketika ada doktrin-doktrin sesat menyesatkan, kita harus membantah dan meluruskannya. Ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi warga NU yang baik, tentu akan selalu menjaga marwah jamaahnya. Ketika NU salah satu banumnya diobrak-abrik, Jatman, diganti namanya Patman, terus sekarang muncul Jatma Aswaja, yang masih tetap sebagian memakai simbol-simbol NU juga. Ini tugas kita untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kita. Kasihan saudara-saudara kita yang masih didoktrin, yang masih dicekokin dengan doktrin-doktrin mereka. Polemik nasab bergulir 3 tahun, dan selama 3 tahun mereka tidak bisa membuktikan dari segi ilmiah, filolog, genetika, DNA. Terus apa yang diharapkan? Apa yang dipercayai dari sosok seorang Habib yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Tidak ada. Dari segi apapun mereka sudah tumbang, saudara-saudaraku. Terus kami tetap harus percaya dengan alasan yang diada-ada mereka. Kami mengikuti datuk-datuk kami, guru-guru kami. Wah, kalau mengikuti datuk-datuk kalian, guru-guru kalian, seharusnya akhlak kalian itu menjadi lebih baik. Bukan malah berangasan, tidak karu-karuan seperti junjungan kalian. Dikit-dikit demo, dikit-dikit takbir, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit ngamuk. Apakah datuk-datuk kita mengajarkan seperti itu? Enggak akan, enggak pernah. Kalau cari pembenaran semua orang bisa, buktikan dong. Sebenarnya polemik nasab ini sudah selesai, sudah kapan? Iya kan, sudah selesai. Habib kalau memang betul-betul tinggal membuktikan saja, dibuktikan. Kalau memang betul-betul cucu Nabi, ya buktikan saja. Kalau bukan, ya bukan, gitu. Berarti kalau tidak bisa membuktikan, ya berarti dia hanya bohong saja. Hanya pintar mengaku-ngaku, akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Luar biasa, kita akui Gus Abbas sebagai panglima tertinggi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini luar biasa, semangat beliau, perjuangan beliau tidak mengenal lelah, selalu memberikan edukasi, pencerahan kepada umat, kepada kita semua. Waktunya kita bangkit, waktunya kita sadar, saudara-saudaraku. Sudahlah, pengalaman tempo dulu cukup kita jadikan pengalaman pahit. Betapa pahitnya dikibuli, dibodohi. Waktunya kita bangkit. Dan terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.